Alkisah ada seorang gadis, dia itu orangnya nggak ada kerjaan gitu ya. Saking nggak ada kerjaannya, akhirnya dia sibuk aja membuat lagu. Dia membuat banyak lagu. Ceritanya dia pengen menjadi seorang penyanyi terkenal, tapi sayangnya suaranya pas-pasan. Rahasia ya ini, pas-pasan. Nah, dia udah mengumpulkan banyak lagu nih ceritanya nih. Nah, si gadis itu akhirnya mencari seorang gitaris yang bisa bantu dia untuk membuat lagunya menjadi lebih indah pastinya. Karena sebenarnya si gadis ini bisa sih main gitar. Dia bisa main gitar tapi ya cuman genjreng 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 genjreng. Tapi dengan genjreng genjreng gitu pun dia bisa bikin lagu loh. Mau denger lagunya? Ini cerita tentang wanita yang disakiti ya ceritanya. Dan katanya kata-katanya, liriknya agak kasar. Karena ya yang namanya orang sakit hati ya, sukanya kan kasar-kasar gitu. Nah, mau denger kan? Yuk dengerin ya. Siap kan dengerin? It's all about bullshit. It's all about make fun of me. I thought you're an angel. To shame, you're a devil. It's all about bullshit. It's all about make fun of me. I thought you're an angel. To shame, you're a devil. Gitu kira-kira lagunya. Itu bagian refnya aja. Ya itu udah beberapa tahun yang lalu ya. Dulu suaranya nggak sekacau ini sih. Agak lebih bagus dikit banget. Nah, dia akhirnya mencari seorang gitaris. Dalam pencariannya itu, dia menemukan 4 orang. Yang pertama, gagal. Yang kedua, kita udah latihan, gagal lagi. Yang ketiga juga gagal. Pokoknya seisinya kegagalan semua. Akhirnya, si gadis ini ketemu dengan seorang lelaki. Dikenalkan oleh seorang teman. Saya bilang ke teman saya, punya nggak kenalan gitaris? Kok saya jadi aja terbongkar siapakah gadis tersebut? Ya itu adalah saya sendiri. Nggak sombong. Nah, udah itu apa ya tadi sampai mana ya ampun sampai lupa. Oh ya, ketemu sama seorang lelaki. Teman saya sih memperkenalkan seorang gitaris itu. Akhirnya datanglah saya menghubungi seorang gitaris itu dan saya datang ke rumahnya sih saat itu. Saya datang ke rumahnya karena ya memang disitulah tempatnya kita latihan. Datanglah. Nah saat janjian, wow ternyata dia adalah seorang lelaki dengan celana jeans yang sudah sobek-sobek. Terus dia memakai kupluk dan kaos berwarna putih. Lucu juga. Ya, tapi cuman sekedar lucu aja sih. Nggak suka juga sama orang itu. Soalnya tujuan utama adalah untuk memperbagus lagu. Ya kan? Untuk mendapatkan seorang gitaris itu. Ya, akhirnya kita ketemulah dan kita latihan. Saat pertemuan pertama, kita sempat ngobrol. Nggak ada modus-modusan ya. Gitu. Aku sekarang berubah ya. Saya berkata, nggak ada modus-modusan ya. Dan dia pun menyetujuinya. Iya, nggak ada modus-modusan. Ini mah acara gitar-gitaran aja. Oke. Dah akhirnya kita bernyanyi itu. Wah, ternyata sang lelaki itu pun adalah seorang arranger ya, jadi dia juga bisa membuat lagu menjadi bagus gitu ya. Dia bikin lagu dimodifikasi sehingga jadi keren gitu. Dan akhirnya kita latihan di studio
Pasalnya lagu itu mau dibikin rock sama saya suka ya musik rock saat itu. Wah, it's all about bullshit, yeah, gitu. Tapi si lelaki itu bilang nggak cocok lagunya itu dibikin rock, kayaknya mendingan kita bikin pop aja ya. Oke, nurut aja ya. Akhirnya nurutlah saya terhadap lelaki itu. Oke, pertemuan pertama udah, saya pulang. Setelah pulang dari studio itu, setelah latihan, sang lelaki itu meng-SMS. Dia meng-SMS, saat itu masih SMS ya. 5 tahun yang lalu ya, HP kita juga masih jadul-jadul, belum ada biaya untuk beli HP yang lebih canggih. Ya, SMS. Akhirnya pas SMS itu dia berkata, maaf ya, saya dulu pernah bikin salah sama kamu. Bikin salah? Mikir, bikin salah apa ya? Saya tanya dong, bikin salah apa ya? Terus dia jawab, iya dulu saya pernah bikin kamu kesel, katanya gitu. Ini saya Herdi yang dulu, yang pernah bikin kamu marah. Oh ya ampun, ternyata dia adalah Herdi yang 1,5 tahun lalu bikin saya kesel. Ya, 1,5 tahun di saat saya ketemu yang waktu itu ya, pertama kali. Oh, Herdi yang waktu itu. Iya, maafin ya, dia bilang minta maaf gitu. Terus dia bilang kalau misalnya jadi kagok latihannya, kalau mau nggak jadi latihan bareng juga nggak apa-apa, dia bilang gitu. Masa sih nggak apa-apa? Ya, saya kan butuh latihan ya, memang benar-benar butuh gitaris saat itu. Tapi setelah dia berkata demikian, saya jadi senyum-senyum sendiri, senyum-senyum, kesel-kesel gimana, gemes gitu gimana gitu ya. Soalnya dulu tuh saya tuh sempat dibikin kesel sama seorang lelaki yang namanya Herdi. Saya belum pernah lihat orangnya, belum pernah lihat mukanya saat itu, hanya saya dikenalkan oleh teman saya, katanya ada cowok nih yang mau deket sama kamu Nes, boleh nggak? Ya boleh lah, secara Eike gitu loh, single, high quality, jomblo. Orang lain sih, bukan saya emang nggak high quality, saya mah biasa-biasa aja. Nah, udah gitu akhirnya sambil tersipu malu membalas SMS, ternyata dia adalah orang yang sama. Akhirnya saya kirimkan pesan kepadanya bahwa it's okay, nggak apa-apa, kita tetap latihan, kita tetap profesional, latihan aja. Oke. Akhirnya latihan lah. Dalam proses pembuatan lagu itu ya ternyata benih-benih cinta di antara kami mulai berkembang seperti ini. Kembang, ya ampun, gemes banget. Nah, seperti kembang ini. Dan gak lama dari itu akhirnya seorang Herdi Hidayat menyatakan cintanya padaku. Ya, dipikir-pikir, diingat-ingat dulu. Saya sempat nanya nih, dulu waktu saya pernah marah sama kamu ngerasa kesel gak sih? Pernah gak sih ada kata di dalam hati gitu yang liatin aja ya, suatu saat nanti kamu yang bakal datang ke saya, gitu nggak sih? Saya nanya gitu, soalnya yang asalnya saya nggak mau banget ketemu sama dia, akhirnya saya malah datang ke rumahnya, dan saya punya anak dari dia, anak yang paling gemes sedunia, anak soleh, baik, lucu. Dia jawab gini, ya iya sih dulu pernah sih bilang ya mungkin suatu saat kamu akan datang ke saya gitu, dalam hatinya gitu, dalam hati, karena dia merasa kecewa gitu, masa mau minta maaf aja nggak diterima. Jadi waktu dia bikin kesel itu mau minta maaf sama saya, tapi saya nggak mau terima. Saya bilang males banget gitu. Sebenarnya bikin keselnya biasa aja sih, nggak bikin kesel-kesel banget, cuman karena saat itu saya lagi insecure ya, akhirnya menganggap bahwa semua lelaki itu adalah you know lah, nggak tahan, mau ngomongnya nggak sanggup gitu. Saya udah bikin lagu itu juga udah ngerasa, ya Allah ternyata ya pandangan saya terhadap lelaki itu
begitu buruknya sehingga lagunya juga buruk begitu gitu. Ya, tapi alhamdulillah dipertemukan dengan seorang lelaki yang baik hati, yang soleh, yang sayang dan bertanggung jawab. Alhamdulillah, ternyata kalau kita berdoa, berdoa baik terus sama Allah, memohon jodoh kita, akhirnya dikirimkan juga jodoh yang kita inginkan. Meskipun pernikahan kami hanya berlangsung 3 tahun karena suamiku akhirnya meninggal dunia, tapi pengen sedih dulu sebentar. Tapi akhirnya ya bahagia aja karena 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 beliau adalah orang terbaik, lelaki terbaik yang pernah saya kenal, dan bahagia banget rasanya karena kami dikaruniai seorang anak yang soleh. Insya Allah semoga anak kami bisa menjadi penyelamat kami nanti. Aduh, jadi sedih ya, dari asalnya kita ketawa-ketawa ya. Ya sudahlah, jangan ikutan sedih ya. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.